kembali bersama, kembali kita berjumpa dalam acara Islamic Parenting yang insya Allah sudah memasuki di batch kedua bersama dengan Ustadzah Eva Linta Cahyani atau kita sapa dengan Bunda Eva Linta Cahyani. Sebelumnya untuk suara saya sudah bisa didengar nih, Bapak Ibu semuanya? Bisa, terdengar. Baik, Alhamdulillah. Ya, mohon izin saya bisukan untuk yang lainnya. Untuk peserta seminar Islamic Parenting, bagi peserta semuanya yang audionya masih hidup, mohon bisa di-off-kan terlebih dahulu. Baiklah, marilah kita mulai saja perjumpaan kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucap basmalah bersama-sama. Marilah kita awali pembukaan kegiatan seminar Islamic Parenting pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan di siang hari ini, pertemuan kedua sudah bersama dengan kita, Bunda Ustadzah Eva Linta Cahyani LCMA ya. Barangkali kemarin ada yang belum mengikuti, sahabat semuanya, marilah kita sapa Bunda Eva terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dea dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita perkenalkan kembali ibunda kita, Bunda Eva Linta Cahyani LCMA, asal kelahiran Wonosobo 4 Mei 1984. Adapun riwayat pendidikan, TK di tahun 1990, SD di tahun 1996, untuk SMP-nya di SMP Muhammadiyah Wonosobo tahun 1999. Adapun pondok pesantren di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor tahun 2023, Universitas Darussalam Gontor 2025, Universitas Al-Azhar Mesir 2009, dan Universitas Gadjah Mada di tahun 2012. Adapun suami Bapak Fatah Zaki SST, anaknya alhamdulillah 4, sedang hamil anak kelima, Bunda. Alhamdulillah. Adapun aktivitas beliau adalah penggiat dakwah muslimah di Kabupaten Wonosobo, pengisi kajian rutin Muslimah Mafaza, pengisi kajian motivasi remaja, dan pembimbing haji dan umroh KPIH Muhammadiyah Gema Arofah Wonosobo. Dan juga anggota IJMI IPI MCI Wonosobo. Adapun moto hidup beliau, hidup tidak boleh sederhana, hidup harus hebat, kuat, luas, besar, manfaat, yang sederhana sikapnya. Begitu untuk profil beliau, Ustadzah Eva Linta Cahyani LCMA. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Dea Agustin Yunandang, untuk mengantarkan diskusi kita, seminar kita pada siang hari ini, terkait seminar parenting nasional. Adapun temanya adalah parenting anak ala Nabi Musa, Maryam, dan Siti Hajar bersama Bunda Eva Linta Cahyani LCMA. Yang insya Allah akan berlangsung selama beberapa jam ke depan sampai sebelum asyar. Baik, pada Bunda, ahlan wa sahlan Bunda, untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk sesi 1, materi dari Bunda kami buka. Baik, sebelumnya suara Bunda bisa didengar ya Mbak Dea? Bisa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah, kami aturkan kepada moderator. Salam untuk Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Semoga meskipun kita tidak bertatap wajah, namun hati kita bersatu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka pengajian kita, diskusi kita, taklim kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur yang luar biasa kepada Allah. Qadarullah wa nasobo, siang hari ini hujan deras. Semoga hujan ini adalah tanda dibukanya pintu rahmatnya Allah. Hujan waktunya Ramadan, acaranya majelis ilmu. Itulah 3 momen di mana Allah akan melipat gandakan pekerjaan kita semuanya. Maka semoga kami yang di sini, Bapak Ibu dimanapun berada, diberkahi oleh Allah menjadi hamba-hamba yang beruntung sepanjang bulan Ramadan ini. Dan sholawat serta salam
Mari kita haturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, Nabi kita pernah berjalan dari Mekah ke Taif. Jaraknya kurang lebih 100 km. Sepeninggal istrinya yang begitu beliau cintai dan pamannya yang begitu beliau sayangi karena sangat melindungi. Nabi Muhammad bersedih luar biasa. Lalu beliau ingin mencari hiburan. Beliau menganggap dengan pergi ke Taif, beliau akan mendapatkan obat dari kesedihan itu. Namun apa yang terjadi ketika beliau melangkahkan kaki ke Taif? Bukan sambutan dan bukan hiburan, melainkan lemparan batu, cacian, dan kata-kata kotor yang diberikan penduduk Taif. Apakah Nabi marah waktu itu? Tentu saja tidak. Apakah Nabi menerima tawaran malaikat gunung untuk mengangkat gunung-gunung yang ada di sekitar beliau untuk dijatuhkan kepada penduduk Taif? Tentu saja Nabi tidak menerima. Nabi menjawab, biarkan mereka berbuat sedemikian kepadaku karena mereka belum mengetahui ilmunya. Masya Allah. Alangkah Nabi kita itu orang yang sangat pemaaf, sangat toleran, sangat memberi ruang untuk orang-orang yang menyakiti beliau. Namun untuk orang yang menyia-nyiakan Ramadan, Nabi Muhammad tidak memberikan ruang sedikit pun. Apa dalilnya? Ketika Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba mengucapkan amin? Lalu Rasulullah berkata, tadi Jibril datang kepadaku. Jibril berkata, raghima anfu rajulin. Celaka seseorang. Dakhala alaiha Ramadan, thumma insalakha falam yughfarlah. Mereka orang-orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, namun tidak mendapatkan ampunan sekeluarnya dari bulan Ramadan. Ayah bunda dan yang bicara, ingat, kalau kita dikutuk bahasanya atau ya didoakan keburukan oleh orang tua kita, mungkin hidup kita nggak tenang. Bagaimana kalau yang mendoakan keburukan adalah malaikat Jibril dan yang mengaminkan adalah baginda Muhammad SAW. Maka mari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat ini kita maksimalkan. Jangan terperdaya dengan kalimat amal itu yang penting akhirnya. Awalnya masih panjang. Ayo kita maksimalkan hari ini. Mengapa? Inna min uqubatil hasanati hasanatun ba'da. Sesungguhnya setelah perbuatan baik itu, perbuatan baik yang lain akan dipanggil. Kaidahnya, kalau hari Sabtu sampai hari keempat ini kita baik melalui Ramadan, insya Allah sampai hari ke-30 kita melaluinya dengan baik. Dan sebaliknya, inna min uqubatis sayyiati sayyiatun ba'da. Keburukan itu akan memanggil keburukan setelahnya. Kalau kita tidak baik melalui hari tanggal 1 sampai tanggal 4 Ramadan ini, maka begitu pula hari-hari yang akan kita lalui. Dan jangan pernah berpikir bahwa Ramadan itu 30 hari. Karena Allah berfirman, ayyamam ma'dudat. Iya betul bilangannya 30 hari. Tapi siapa yang menjamin kita sampai di penghujung Ramadan? Maka mari semoga dengan pertemuan kita siang hari ini menambah keberkahan, pahala, kebaikan kita di bulan Ramadan. Sehingga kita tergolong menjadi orang-orang yang akan selamat ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, saya awali dengan kisah yang pertama, kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang paling banyak diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Mengapa bisa demikian? Bukankah lebih mulia baginda Muhammad SAW? Tentu saja jawabannya iya. Bukankah yang disandingkan namanya dengan Allah itu Nabi Muhammad SAW? Tentu saja iya. Bukankah Nabi kita adalah penutup para nabi? Tentu saja iya. Namun kenapa Nabi Musa lebih banyak diceritakan di dalam Al-Quran? Kata para ulama, karena musuh yang dihadapi Nabi Musa bukan musuh yang sembarangan. Tetapi seorang laki-laki yang congkak, angkuh, sombong, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Gak tanggung-tanggung, dia berkata sungai Nil di bawah pengawasanku, Laut Merah di bawah pengawasanku, semua di bawah pengawasanku. Kalimatnya yang
diabadikan di dalam Al-Quran adalah ketika dia berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, Fir'aun berkata, ana sesungguhnya aku Fir'aun, rabbukum Tuhan kalian semua, al-a'la yang paling tinggi. Maka itulah satu di antara sekian banyak keistimewaan Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa ceritanya paling banyak dimuat di dalam Al-Quran. Kita ambil satu sisi. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah setelah kezaliman-kezaliman yang dilakukan Fir'aun kepada Bani Israel. Memperbudak Bani Israel, membunuh bayi laki-laki Bani Israel dengan kebijakan yang tidak masuk akal. Fir'aun itu membuat kebijakan yang paling aneh sedunia. Apa itu? Setiap bayi laki-laki yang dilahirkan harus dibunuh. Kebijakan ini tidak dilakukan setiap tahun ayah bunda. Namun 1 tahun bayi yang lahir di tahun itu dibunuh, tahun berikutnya tidak. Tahun berikutnya dibunuh, tahun berikutnya tidak. Mengapa demikian? Karena kalau Fir'aun memperlakukan kebijakan ini setiap tahun, maka anak laki-laki dari kalangan Bani Israel akan habis. Sedangkan untuk mendukung Fir'aun, mereka butuh perbudakan. Mereka butuh banyak budak. Dan budak-budak itu, pekerja-pekerja kasar itu diambil dari kalangan Bani Israel. Maka Fir'aun membuat kebijakan 1 tahun dibunuh, 1 tahun tidak. Ketika ibunya Nabi Musa mengandung, itu adalah tahun diberlakukannya pembunuhan terhadap bayi laki-laki. Nah, maka singkat cerita ketika Nabi Musa sudah hidup di istana, kemudian Nabi Musa membela Bani Israel dan seterusnya, sampai akhirnya Fir'aun mengetahui ketauhidannya, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari tanah Qib atau keluar dari tanah Mesir. Maka Nabi Musa pun melaksanakan wasiat Allah untuk membawa seluruh kaumnya dari Bani Israel keluar dari negara Mesir. Keluarlah Nabi Musa bersama Bani Israel. Mereka berjalan menuju Laut Merah. Insya Allah hujan ini, taklim ini, Ramadan ini menjadi doa untuk kita semuanya. Kelak kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk menyaksikan Laut Merah. Sampai mereka pada posisi yang begitu sulit. Ternyata mereka terjebak, di depan mereka ada lautan, sementara di belakang mereka tentara Fir'aun mengancam. Maka perkataan Bani Israel ini diabadikan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-61. Kaumnya Musa berkata, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa." Ketika 2 kelompok saling melihat, kelompok Bani Israel dengan tentaranya Musa. Qala ashabu Musa, berkata pengikut Musa Bani Israel, "Inna lamudrakun." Kita pasti habis, kita pasti binasa, kita mati. Kenapa? Di depannya Laut Merah, kalau maju tenggelam, kalau mundur ada tentara Fir'aun di belakang dengan pasukan yang begitu banyak. Mereka mengadu kepada Allah, mereka mengadu kepada Musa, "Innal lamudrakun." Musa, kita pasti mati, kita pasti ketahuan. Tapi dengan lantangnya Nabi Musa menjawab, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Berkata Musa, kalla, sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya, ma'iya bersamaku, Rabbi Tuhanku Allah, sayahdin. Nabi akan memberikan petunjuk. Bayangkan kalimatnya. Allah akan memberikan petunjuk. Bayangkan ayah bunda kalimatnya. Bukan sudah memberiku petunjuk. Tapi Nabi Musa berkata Allah akan memberiku petunjuk. Itu artinya Nabi Musa nggak dapat bocoran dari malaikat Jibril. Nabi Musa nggak dapat bocoran dari Allah. Nabi Musa nggak dapat ilham. Nabi Musa nggak dapat wahyu. Nabi Musa nggak ditemui malaikat siapapun. Dengan tauhidnya yang begitu kuat, Nabi Musa berkata, "Inna ma'ya rabbi sayahdin." Nabi Musa punya perasaan yang sangat kuat bahwa setiap detik dan mili dari kehidupannya dibersamai oleh Allah. Maka betul, turunlah malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah. Fa'auhayna ila Musa. Maka kami memberi wahyu kepada Musa.
idrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut merah itu. Masya Allah, Bu. Kita di dunia ini, kalau mau nyebrang, itu bukan pakai tongkat, tapi pakai kapal. Nggak ada satupun orang di dunia kita sekarang ini berkata, kalau Anda mau menyeberang laut, maka bawa tongkat. Kemudian pukul tongkatnya, nanti Allah akan menolong. Tidak ada satupun yang berkata demikian. Tetapi lihatlah, apakah tidak sama logika kita dengan logika Bani Israil ketika itu? Bagaimana mungkin kita bisa menyeberang laut ini selamat dari tentara Fir'aun? Tapi lihatlah, rasa dibersamainya Musa oleh Allah itu begitu tinggi. Sampai Allah akhirnya memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Apakah kemudian Nabi Musa bertanya-tanya, kenapa saya harus mukulin tongkat? Kenapa Allah nggak datengin saya kapal? Kenapa Allah nggak datengin saya perahu? Kenapa Allah nggak datengin angin yang menerbangkan saya? Nabi Musa tidak bertanya, why? Nabi Musa tidak bertanya, kenapa? Nabi Musa melakukan perintah Allah. Lalu Nabi Musa pukulkan tongkatnya jedar di atas perahu, di atas laut. Apa yang terjadi? Allah mengizinkan Laut Merah yang atas izin Allah waktu itu kami seberangi karena kami berhaji berangkat dari Mesir tidak menggunakan pesawat karena waktu itu mahasiswa masih cari biaya yang ekonomis, kami menyeberangi Laut Merah. Disitulah kami merenung, Allahu Akbar. Laut ini pernah atas izin Allah terbelah dengan tongkat Musa. Laut itu pun terbelah. Diperintahkan Bani Israil untuk menyeberangi laut ketika terbelah ini. Lalu sampainya Musa di ujung sana, Allah kembali mewahyukan, pukulkan lagi. Akan disatukan kembali laut oleh Allah. Sementara itu Fir'aun sedang mengejar Nabi Musa tenggelam di gulung ombak. Allahu Akbar. Ibu, apa hubungannya dengan anak-anak kita? Apa hubungannya dengan kehidupan kita? Apa hubungannya dengan keluarga kita? Ibunda sekalian, ayah bunda yang mengikuti Zoom kali ini. Bapak Ibu, bukankah mudah bagi Allah untuk membuat laut itu terbelah tanpa harus menyuruh Nabi Musa memukulkan tongkatnya? Tentu saja mudah. Bukankah Allah kalau berkehendak, innama idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bukankah tinggal satu kalimat yang Allah ucapkan kun fayakun, laut itu akan terbelah? Pertanyaannya, mengapa Allah harus meminta Nabi Musa memukulkan tongkatnya? Jawabannya, karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, ayah bunda yang bicara, yang mendengarkan. Kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, kalau ingin mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita, baik kehidupan berkeluarga, baik di dalam mendidik anak, baik di dalam beramal solih, baik di dalam berbisnis, maka berusaha. Digambarkan dengan memukulkan tongkat. Meskipun, ayo kita bold kalimat ini, usaha itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pukulan tongkat bersambung dengan terbelahnya laut? Bagaimana mungkin pukulan tongkat bisa membelah lautan yang begitu lebar? Nggak masuk akal, kata akal kita. Bagaimana mungkin anakku jadi dokter? Aku nggak punya uang. Bagaimana mungkin anakku bisa sekolah ke luar negeri? Aku nggak punya uang. Bagaimana mungkin anakku bisa menjadi memperoleh pekerjaan yang baik? Kita ini orang biasa. Itu bayangan-bayangan dan kalimat orang-orang yang tidak beriman. Tapi orang yang beriman, dia yakin. Ketika dia taat kepada perintah Allah, gak usah nanya. Disuruh ke masjid, ke masjid. Disuruh taklim, taklim. Disuruh baca Quran, baca Quran. Disuruh bersedekah, bersedekah. Yang perempuan disuruh nutup aurat, nutup aurat. Yang laki-laki disuruh bermuasyarah dengan baik dengan istrinya. Ikut. Gak usah bertanya why. Why kami harus nurut? Why kami harus berjamaah? Why kami harus mendoakan anak-anak kami? Kenapa kami harus cari rezeki yang halal? Gak usah nanya sebagaimana Nabi Musa gak bertanya ketika disuruh melemparkan tongkat. Maka apa yang akan diberikan Allah? Hasil yang luar biasa. Meskipun upaya kita saat ini gak masuk akal. Kenapa rajin ke masjid, Bu? Saya pengen anak saya jadi dokter.
yang solih. Kenapa rajin ikut majelis taklim, Bu? Saya pengen anak saya jadi orang yang solih dan kaya raya, biar sedekahnya banyak, bisa bayar zakat mal yang banyak, bermanfaat untuk fakir miskin. Kenapa sih Ibu selalu membaca sholawat? Karena saya ingin anak saya ditolong Allah. Kok nggak nyambung, Bu? Mestinya kalau anak Ibu ingin jadi dokter, Ibu kumpulin uang yang banyak. Terus anak Ibu sekarang suruh bimbel. Kok nggak nyambung, Bu? Mestinya kalau Ibu pengen anaknya jadi kaya, Ibu juga udah kaya dari sekarang. Kenapa Ibu baca sholawat? Kenapa Ibu pergi ke majelis taklim? Nggak nyambung. Kita jawab, Nabi Musa juga diperintah oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya supaya laut terbelah. Itu nggak nyambung. Tapi Nabi Musa punya keyakinan. Selama kita mau berikhtiar, meskipun ikhtiar kita nggak masuk akal, Allah siapkan hasil yang luar biasa untuk kita. Maka Ibu, itu kunci pertama. Ingin anak-anak kita ditolong Allah, maka ayo kita taat kepada Allah, nggak usah nanya. Nggak usah nanya why. Kenapa aku ya Allah? Why not? Kata Allah. Nggak usah nanya why. Pokoknya taat. Apapun yang diperintahkan Allah, taat. Dan niatkan setiap kebaikan yang kita lakukan. Itu usaha kita kepada Allah. Untuk kita berdagang kepada Allah. Semoga Allah kelak menolong kita, menolong anak-anak kita, menolong keluarga kita. Ingat, konsep doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu bukan anaknya yang soleh dulu. Tetapi orang tuanya dulu soleh. Baru waja'alna lil muttaqina imama. Ada dzurriyyatan qurrata a'yun. Jadi kalau orang tuanya rajin melakukan kesolihan, insya Allah anaknya juga akan ditolong Allah. Itulah pelajaran kita dari Nabi Musa. Kisah yang kedua adalah kisah Sayyidah Maryam. Ada di dalam surat Maryam ayat ke-26. Bagaimana kisahnya Bapak Ibu? Maryam adalah gadis yang dilahirkan dari seorang ibu yang luar biasa. Bagaimana tidak? Sejak hamilnya, ibunya berkata di dalam kandungan, inni nadartu laka ma fi batni. Ibu ingat pertemuan kita yang lalu? Doa-doa yang diucapkan ibundanya Maryam. Keajaiban-keajaiban yang didapatkan Maryam. Maka ayo hari ini kita saksikan apa keajaiban yang diberikan ke Allah kepada sosok perempuan bernama Maryam. Ketika Maryam didatangi malaikat Jibril dan ia harus hamil atas izinnya Allah. Datang waktu melahirkan, Maryam pergi karena Maryam tidak kuat dengan bulian-bulian orang Bani Israel. Dia dihina, dibuli, dipojokkan, dikata-katai. Maka Maryam memilih untuk pergi ke tempat yang jauh. Tepatnya digambarkan di padang pasir yang di situ hanya ada pohon kurma. Rasa mulas itu semakin sakit. Tiba-tiba datang suara dari langit. Malaikat Jibril datang untuk memberikan hiburan kepada Maryam. Salah satunya malaikat Jibril berkata, jangan bersedih. Allah sudah mengalirkan di bawahmu itu sungai. Allahu Akbar. Ini PR buat kita semuanya. Apa sebenarnya hubungan orang hamil dengan sungai? Kenapa ketika kita berada di pinggir sungai itu hati kita malah tenang. Seperti memperoleh keindahan pemandangan yang luar biasa. Padahal sungai itu memberikan suara. Sungai itu ada batu-batunya. Nah, ini diantara tugas ilmiah kita semuanya. Apa sebenarnya kenapa hiburan yang diberikan oleh Allah kepada Maryam adalah dialirkan sungai di bawahnya. Enggak cukup sampai di situ. Berkata malaikat Jibril kepada Maryam, ya Maryam. Diabadikan di dalam surat Maryam ayat 20. Wahki bijir'in nakhlah. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maryam, goyangkan pangkal pohon kurma itu. Supaya berjatuhan kurma untuk menjadi bahan makananmu. Bapak Ibu, ada orang hamil mau melahirkan. Masya Allah, Bapak tentu ingat bagaimana proses istri Bapak melahirkan. Ibu tentu nggak lupa gimana rasanya melahirkan. Ada orang sedang kesakitan, merasakan pembukaan,
diminta untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma. Dan kita tahu, kalau kita mau bayangin itu kayak pohon kelapa. Pernah nggak sih kebayang ada ibu hamil diminta menggoyangkan pohon kelapa? Masya Allah. Ini perintah yang di luar kemampuan. Ini perintah yang di luar nalar. Tapi apakah Maryam menolak? No. Apakah Maryam bertanya, ngapain ya Allah, saya nggak butuh kurma. Saya udah cukup lah, ada air, saya udah bawa bekal. Apa Maryam juga bertanya begitu? No. Maryam berkata, sami'na wa ata'na. Makanya sekarang dikenal ada metode melahirkan Maryam. Dengan cara kita memegangi tempat tertentu atau memeluk suami kita atau memegangi, kemudian kita seperti menggoyang pohon kurma. Nah, ini juga PR. Karena kita nggak boleh cocok logi dengan Al-Quran. Ini PR para dokter objin. Ini PR para ilmuwan. Apakah benar metode melahirkan dengan menggoyangkan pohon kurma itu dengan kita merangkul satu tambatan itu akan lebih memudahkan proses melahirkan. Ini PR ilmiah. Yang pada intinya kita kembali kepada ayat ini, Maryam melakukan perintah Allah. Lalu ayah bunda, lihat apa yang diberikan Allah. Dijatuhkan kurma rutop. Kurma itu ada yang anaan, pentil ya. Kemudian nanti dia membesar, rasanya sepet-sepet, agak ada manis-manisnya. Pokoknya sepet banget deh. Nanti kalau sudah agak matang, dia menjadi kurma rutop. Itu seenak-enaknya kurma. Yang lagi belum terlalu masak, tetapi sudah tidak muda lagi. Nah, apa ya bahasa Indonesianya? Kami sulit untuk menerjemahkan itu. Intinya kurma yang jatuh itu adalah kurma yang terbaik. Yuk kita diskusi ayat ini, Bapak Ibu. Kalau ayah bunda menggoyangkan sebuah pohon jambu yang di situ banyak buahnya. Pertanyaan Mbak Eva, yang jatuh jambu busuk atau jambu yang sedang bagus-bagus dan enak-enaknya? Jawabannya, setahu saya, ketika kecil kita goyangin pohon jambu. Kalau kita goyangin pohon jambu, yang jatuh itu yang busuk atau yang sudah sangat masak. Tapi yang terjadi pada Maryam bukan. Yang jatuh adalah rutop, kurma terbaik. Apa rahasianya? Bukankah mudah bagi Allah tinggal jatuhin aja pohon kurma, gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk. Atau dihidangkan makanan sebagaimana keajaiban yang diberikan Allah di mihrabnya Maryam. Tapi kenapa Allah nggak minta? Allah kenapa nggak turunkan kurma langsung di piring kemudian diberikan kepada Maryam? Allahumma sholli ala Muhammad. Sesungguhnya untuk yang kedua kalinya Allah ingin berusaha, berikhtiar, bertawakallah. Meskipun kita sedang di titik terlemah dalam kehidupan kita. Habis harta, habis kepercayaan, habis semuanya. Rumah apa semuanya habis. Masih ada Allah. Maka kalau orang yakin bahwa Allah itu menerima usaha kita, walaupun kita diri terlemah. Mau sedekah gak punya uang ya Allah. Mau bantu fisik-fisiknya lemes ya Allah. Mau bantu ilmu gak punya ilmu ya Allah. Saya hanya punya rasa tawakal. Saya hanya punya rasa iman. Saya hanya punya rasa yakin bahwa Engkau pasti akan menolongku. Maka lakukan itu. Meskipun kita diri terlemah tadi. Maka Allah akan memberikan kita keajaiban-keajaiban sebagaimana Allah menjatuhkan buah terbaik dari pohon kurma untuk Maryam. Maka Bapak Ibu, kalau ingin keluarga kita ditolong, anak kita ditolong, keturunan kita ditolong, lakukan upaya. Meskipun hari ini kita di titik terlemah. Anak saya nakal, anak saya narkoba, anak saya bergaul bebas, anak saya begini, nggak begitu pintar, anak saya diuji dengan keterbatasan. Iya, Masya Allah. Yang diuji putranya dengan kepintaran, Allah menguji syukurnya Bapak Ibu. Yang diuji putranya dengan kekurangan, Allah menguji seberapa tinggi sabarnya Bapak Ibu. Maka muaranya surga. Tinggal kita, Masya Allah, memaksimalkan ikhtiar. Meskipun anak kita hari ini berada di titik terlemah, meskipun orang tuanya hari ini berada di titik terlemah, ada Allah dengan satu ibadah yang namanya ikhtiar atau usaha. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail.
yang diabadikan di dalam surat Ibrahim ayat ke-37.